Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Fisip, yang saya hormati Bapak Wakil Dekan Fakultas Fisip, yang saya hormati kepada program-program ketua-ketua program studi di Fakultas Fisip, yang saya hormati juga kepada Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM beserta jajarannya di Fakultas Fisip. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait soal pemilihan, penyelenggaraan dari pendaftaran sampai pelantikan ini. Di sini waktu pendaftaran juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Dekan yang selalu mendampingi kami, entah walaupun ada beberapa persoalan, yaitu waktu pendaftaran itu sempat bertunda-tunda karena kami di Fakultas Fisip ini kami fakultas yang besar. Dari universitas mereka menunggu kami juga. Akhirnya beberapa tahap itu ada penambahan waktu untuk pendaftarannya. Dan juga kami di fakultas itu semester atas itu tidak mau untuk mendaftarkan calon BEM, ketua BEM di fakultas. Padahal ini kan salah satu kegiatan yang mendorong kita untuk melangkah ke dunia kerja. Terus di situ waktu itu hanya ada ketua saja, kami tidak punya wakil. Lalu teman kami dari semester 3, Pak Wakil Ketua Oto Makai, akhirnya bersedia mencalonkan diri bersama Ketua BEM Fakultas Fisip. Jadi kami mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Oto. Dan juga saya berterima kasih kepada rekan-rekan saya, tim Pansel yang bila mana telah bersedia menyelenggarakan kegiatan ini sampai saat ini dilantik menjadi BEM Fakultas Fisip. Mungkin seperti itu. Dan juga satu pesan saya kepada BEM terpilih bersama Bapak Dekan, saya sebagai Pansel, kami sebagai tim Pansel menyampaikan bahwa untuk pembangunan di fakultas ini saya berharap bisa bekerja sama untuk membangun mahasiswa dan fakultas ini. Mungkin seperti itu, waktu saya kembalikan. Sekian dan terima kasih. Pada tim Ketua Pansel Badan Eksekutif Mahasiswa dihaturkan terima kasih. Sambutan kedua, sambutan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa terpilih kepada Saudara Joseph Pramujijau, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang memberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan dari saya. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Shalom. Yang pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Tuhan masih memberikan nafas hidup yang baik gratis untuk kita, masih memberikan kesehatan yang baik, kemampuan yang baik kepada kita sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Ya. Yang kedua, saya hormati kepada Bapak Dekan Fisip
Yang saya hormati juga kepada Wakil Dekan FISIP, yang saya hormati kepada Ibu MC yang mana ambil bagian di hari ini, yang saya hormati juga kepada mahasiswa-mahasiswi yang mengambil bagian dalam aula FISIP ini. Iya. Di sini saya tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih juga kepada tim Pansel bagaimana menjalankan kegiatan dari pendaftaran sampai dengan pemilihan hingga sampai pelantikan pada saat hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada mahasiswa-mahasiswi yang kuliah sore maupun kuliah pagi yang sudah memilih kami calon kami sehingga kami boleh dapat terpilih sebagai ketua BEM dan wakil ketua BEM. Ya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada kita semua yang ikut proses pelantikan BEM di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di periode tahun 2020-2021 pada tanggal 12 Oktober tahun 2020. Iya. Yang keempat, sebagai program kerja di dalam struktur kita ada empat yang kita ambil untuk selama 1 tahun, yaitu nomor 1 minat dan bakat, nomor 2 penelitian dan pengabdian, nomor 3 pendidikan, nomor 4 dokumentasi. Dengan demikian kami mahasiswa pada prinsipnya mau belajar. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu dosen dan juga kami mohon juga kepada seluruh mahasiswa untuk mendorong kita mensukseskan kegiatan kita selama 1 periode, selama 2021 sampai 2022 nanti. Iya. Yang terakhir dari saya, demikian, terima kasih atas mempercayakan ini teman-teman. Kita semua bersatu hati untuk membangun kampus USUM khususnya di Fakultas FISIP. Sekian sambutan dari saya sampai di sini. Waktu saya kembalikan. Kepada ketua terpilih dihaturkan terima kasih. Sambutan yang ketiga, sambutan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andus Edward L. Pesuwanisa Messi, waktu dan tempat disilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yang saya hormati Ibu Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, staf FISIP yang saya hormati, serta Bapak dari RRI yang saya hormati Pak Robi. Hari ini juga RRI ada live ini ya. Dan tim Pansel yang saya hormati, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Wakil Ketua dan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa periode masa bakti 2021-2022 yang saya banggakan. Di kesempatan yang berbahagia ini patut kita mengucap syukur dan terima kasih karena begitu besar anugerah dan pimpinan Tuhan bagi kita sehingga kita boleh melaksanakan pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2021-2022 di seluruh fakultas bersama-sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Hari ini kita laksanakan bersama-sama serentak yang dikomandoi langsung oleh Bapak Wakil Rektor 3 USUM Nabire, Bapak Petrus TGG SHMH. Kenapa
kalau saudara dengar tadi SK yang disampaikan, pembacaan SK yang dibacakan oleh Bapak Wakil Dekan, yaitu butir A. Pada butir A, ya Pak ya, menimbang butir A itu adalah bahwa pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik masa bakti periode 2019-2020 telah berakhir. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki Badan Eksekutif Mahasiswa pada periode 2019-2020. 2020-2021 kosong ya, tidak ada Badan Eksekutif Mahasiswa. Saudara tahu bahwa situasi COVID ya, sehingga pada waktu itu tertunda semua pelaksanaan pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas, semua tertunda, sehingga 1 tahun kita mandek, tidak ada pemimpin kita di mahasiswa sebagai organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa, sehingga mahasiswa ini mau menyampaikan aspirasinya, menyampaikan isi hatinya itu tergantung-gantung, mau sampaikan kepada siapa, mau sampaikan di mana, tidak ada yang mengomandoi itu ya, sehingga banyak muncul pemimpin-pemimpin yang tidak sah, pemimpin-pemimpin kecil yang dengan sendirinya menyampaikan bahwa saya adalah si A, si B, si C. Nah, ini tidak sah, tidak resmi. Ya, untuk itu kami bersyukur pada hari ini mulai dilantiknya periode 2021-2022, maka mahasiswa sekarang mulai lega bahwa kami sudah ada punya pemimpin di mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kita tepuk tangan dulu untuk pemimpin. Ya. Dengan demikian bahwa apa yang Anda inginkan, apa Anda rasakan, Anda mau menyampaikan aspirasi apapun, ada pemimpin kita, ada orang-orang yang memenuhi kita. Ya, jadi tidak boleh langsung atas nama pribadi lagi, ya. Bisa ya? Tidak boleh atas nama pribadi, tapi semua itu harus melalui prosedur yang berlaku, melaporkan itu kepada Badan Eksekutif Mahasiswa. Nanti Badan Eksekutif Mahasiswa akan koordinasi dengan Pak Wakil Dekan, dengan Bapak Dekan. Kalau memang itu tuntutan yang perlu kita aspirasikan, kita maju sama-sama, ya, untuk menyampaikan itu, ya, karena ini penting. Mahasiswa itu kalau dianggap oleh masyarakat di luar, mahasiswa itu maha tahu, mahasiswa itu segala-galanya. Jadi masyarakat kadang-kadang mau menyampaikan sesuatu kepada pemerintah itu terbengkalai. Kalau mahasiswa yang menjadi inspirator itu berarti baru masyarakat semua ikut rame-rame. Biasanya begitu. Banyak persoalan yang terjadi di Papua, terutama di Kabupaten Nabire, banyak persoalan yang terjadi, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan persoalan sosial kemasyarakatan. Saya kemarin sampaikan ke pengurus LP2M, ya, Ibu Dr. Lewerisa dengan teman-teman yang di LP2M. Mereka punya tugas itu melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, KKN, ya, itu tugas mereka. Saya menyampaikan ke mereka bahwa banyak masalah sosial, fenomena-fenomena sosial yang terjadi di negeri ini, terutama di Kabupaten Nabire. Yang mengemuka itu yang pertama adalah bicara tentang kemarin. Kita berbicara tentang pilkada kemarin, ya, pilkada kemarin. Itu yang mengemuka, sangat mengemuka sekali. Ya, kami bersyukur bahwa pilkada kemarin bisa selesai dengan luar biasa, ya, dengan sangat baik. Tapi itu fenomena sosial yang terjadi. Sehingga saya juga ada menulis satu tulisan yang akan masukkan di jurnal internasional, yaitu mengenai persepsi masyarakat tentang penggunaan sistem noken. Persepsi masyarakat tentang penggunaan sistem noken di Kabupaten Nabire pada pilkada 2020
2021 kemarin. Ya, karena ada faktor negatif, ada faktor positif. Kalau saya melihat, nah, saya ada melakukan penelitian begitu. Yang kedua, fenomena yang terjadi yang saya lihat yang sekarang ini sangat mengemuka yaitu masalah COVID. Masalah COVID ya. Ya, masalah COVID ini perlu kita sebagai orang-orang ilmu sosial harus bagaimana berupaya untuk mau melakukan penelitian tentang COVID sesuai dengan situasi otonomi khusus di daerah Papua. Bisa Anda melakukan itu, melakukan satu kajian secara ilmiah. Tolong ya, bidang pengabdian, bidang penelitian, tolong lihat hal-hal seperti ini, ya, melakukan sesuatu yang baik, yang berguna bagi kepentingan banyak orang, ya. Jadi hal-hal seperti ini. Yang ketiga, saya melihat fenomena yang terakhir yaitu mengenai pengangkatan, penurunan, pencopotan kepala-kepala kampung yang menurut teori, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tidak sesuai dengan aturan. Ya toh? Sebenarnya ini fenomena sosial yang terjadi. Masyarakat itu dia mau menyampaikan aspirasi kepada siapa? Kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa tolong mengkaji ini sebagai satu kajian ilmiah yang cukup luar biasa, ya, bagi kita semua. Jadi saya sudah sampaikan kepada Pak Wakil Dekan dan teman-teman pengurus, ya, 1 tahun kita punya masa kerja, 1 tahun saja ya. Saya mau minta 2 tahun, tapi Pak Wakil Rektor bilang hanya 1 tahun Pak. 1 tahun kita mau kerja apa? Betul ya? Betul. Sebenarnya kan kita baru mau rencana, saya sudah habis bulan, mau rencana sudah habis bulan, seharusnya 2 tahun. Tapi ya, karena sesuai dengan aturan, ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Bapak Rektor, yaitu kalau tidak salah itu ada peraturan Rektor nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 1 tentang disiplin mahasiswa, nomor 2 tentang kode etik mahasiswa, nomor 3 tentang kemahasiswaan, dan nomor 4 peraturan pemerintah, peraturan Rektor nomor 4 tentang pemilihan BEM dan pelantikan BEM. Saya harap pengurus BEM yang baru semua ya, bukan hanya ketua dan sekretaris, semua harus membaca. Semua harus membaca dan memahami peraturan-peraturan Rektor nomor 1, 2, 3, dan 4 supaya kita berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan. Pak Rektor selalu bilang, demo itu bukan sesuatu alergi bagi kami. Biasa itu. Ya, saya jadi mahasiswa juga saya sering demo. Ya. Tapi harapan kami demo itu yang profesional, ya, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, bukan katanya, tapi harus punya bukti, data yang kuat, ya toh. Jangan katanya menurut orang ini, katanya menurut orang itu, tidak. Itu bukan demo yang baik, ya. Itu hanya menyampaikan kekesalan secara pribadi. Tapi kita sebagai mahasiswa diharapkan kita melakukan satu aspirasi yang masuk akal, yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan, begitu. Boleh ya? Itu mungkin harapan kami. 1 tahun ini saya harap mungkin langkah awal yang dilakukan oleh ketua dan sekretaris adalah buat program kerja masing-masing bidang. Karena waktunya 1 tahun, saya minta kalau bisa satu program saja, ya. Mungkin program yang pertama yang saya dan Pak Wakil Dekan rindu ini, saya sudah laporkan Pak Rektor juga. Kita buat pelatihan dasar kepemimpinan. Orang-orang ilmu sosial wajib kita lakukan itu dulu, ya. Kita jadi tuan rumah namanya. Nanti kita sama-sama buat proposal, kita ajukan ke Pak Rektor, kita bisa mencari dana di luar, ya. Di luar ada anggota DPR banyak, alumni kita banyak. Jadi pejabat di negeri ini, di Nabire ini atau di sekitar Nabire ini banyak. Kalau kita melakukan satu kegiatan yang positif, pasti mereka akan membantu kita. Pasti mereka akan membantu kita untuk memberikan dana, ya, atau memberikan kita peluang untuk bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Saya yakin bahwa di bawah kepemimpinan Muji Jau dan Oto, semua ini akan berjalan dengan baik. Kita tepuk tangan untuk mereka berdua, gitu ya. Tunjukkan, buktikan bahwa kami bisa.
bukan periode-periode yang sebelumnya saja, tapi kami juga bisa, ya. Dan kami yakin bahwa kami akan lebih baik daripada periode-periode yang kemarin. Kami harus yakin itu bahwa kami lebih baik. Jadi tolong nanti mungkin dalam waktu dekat minggu ini tolong rapat pengurus, lalu tolong menentukan ya semacam rapat kerja masing-masing program, masing-masing bidang, ajukan programnya yang sangat diharapkan oleh lembaga ini maupun oleh mahasiswa kita, lalu diajukan, ya toh, baru kita bikin dalam 1 tahun ini. Mungkin selama ada 4 bidang ya, kalau tidak salah Pak ya, 4-5 bidang ini kita bagi-bagi, mungkin 2 bulan sekali kita bikin 1 bidang, 2 bulan sekali kita bikin 1 bidang, supaya semua bidang bisa teratasi semua dengan baik. Jangan lupa kita harus belajar. Di sini tempat kita belajar. Kalau kita sudah lulus dari sini, tidak mungkin kita belajar lagi. Kita sudah langsung bertanding. Di sini tempat kita berlatih. Jadi kalau ada salah, ada kurang itu biasa. Dalam latihan kan biasa begitu ya. Kalau ada yang kurang dapat marah dari pelatih itu biasa. Ada yang jalan salah ya, terlambat datang ya dapat marah itu tidak apa-apa. Itu tempat kita latihan di sini. Tapi kalau Anda sudah lulus dari sebagai mahasiswa menjadi seorang sarjana, kalau Anda salah itu luar biasa. Anda tidak perlu salah lagi. Anda sudah latihan di sini. Baik, berarti Anda pasti bertanding baik. Ya toh? Jadi harapan saya di sini tempat kita belajar, mari semua belajar. Semua menyampaikan apa Anda punya pikiran, perasaan itu dituangkan dalam satu kegiatan-kegiatan yang baik di fakultas ini, ya, sehingga pada saat Anda jadi alumni, Anda jadi seorang pejabat, jadi seorang ketua-ketua organisasi, baik sebagai anggota DPR dan sebagainya, Anda sudah bisa memimpin orang lain, kan sih? Kan tujuan kita adalah belajar di sini. Ya, saya kira mungkin begitu ya, sehingga Anda semangat. Saya tetap mendukung Anda. Kalau program-program yang Anda lakukan, mari kita sama-sama berjalan. Saya dan Pak Wakil Dekan ini selalu senantiasa untuk mendukung mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Tapi Anda juga harus mendukung saya dan Pak Wakil Dekan dalam setiap kegiatan-kegiatan akademik yang kita laksanakan di perguruan tinggi ini. Karena kita laksanakan sesuatu itu pasti sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Jadi saya harap mungkin mari kita bergandengan tangan bersama-sama, mari kita tunjukkan satu kekuatan kita bersama untuk kita mulai melaksanakan satu kegiatan-kegiatan bersama. Demikian tadi Pak Ketua Pansel dan Ibu Ketua sampaikan mengenai program-program kita ke depan itu. Mari kita benahi sama-sama fakultas kita, ya. Kita benahi tridharma, ya. Pendidikannya, kita penelitiannya, pengabdiannya. Bila perlu kita bisa benahi lingkungan kita, fakultas FISIP ini dengan baik. Bikin taman bagus-bagus, ya. Tempat parkir bagus, ya, supaya mahasiswa mungkin bisa menikmati hasil jeripaya daripada pengurus ini. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan yang senantiasa selama ini mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan mulai dari proses pemilihan tim pansel, ya, mulai dari proses pemilihan. Karena saya waktunya sibuk, saya minta Pak Wakil Dekan dampingi terus, ya, supaya kita bisa berjalan dengan baik. Begitu juga sampai dengan proses pemilihan semuanya berjalan dengan baik, aman. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Salam. Pada Bapak Dekan dihaturkan terima kasih. Menyanyikan lagu Tanah Papua. Hadirin dimohon hadir. Di sana pulauku, di sana
deras mengalirkan lemas. Saya Tuhan terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian acara dalam rangka pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2021-2022 dengan doa yang akan dipimpin oleh Jibela Gubai. Kepada Saudara Jibela, waktu disilakan. Sebelum kita menutup doa ini, yang saya hormati Bapak Ketua Dekan dan Wakil Dekan serta Ibu MC dan juga Ibu Ketua serta pengurus BEM dan para hadirin yang saya hormati. Sebelumnya kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bapa kami di surga, padamu pada saat pagi menjelang siang hari ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur kepadamu Bapa di surga. Tuhan, kiranya ketika terdengar Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bersama dan menyertai dalam pemilihan BEM ini Bapa di surga. Dari permulaan pertengahan Engkau sudah bersama kami. Kami serahkan Tuhan, Engkau bersama kami terus dan pakai kami terus menjadi milik Allah Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan Bapa Tuhan pengurus BEM ini, kami serahkan ke tangan-Mu. Tuhan Engkau bersama dengan kami dan berkati kami Bapa di surga, berikan kekuatan, tenaga, kesehatan kepada kami. Waktu itu nama-Mu tetap dipuji dan dipermudahkan Bapa di surga. Semua program tempat kerja yang kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di surga, seluruh tempat kerja ini kami serahkan ke tangan-Mu. Ketika terdengar Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus hadir dan bersama dan menyertai, melindungi dan berikan hikmat, akal budi dan kepandaian untuk melaksanakan 4 kegiatan ini Bapa di surga. Tuhan terima kasih Bapa di surga, kami serahkan juga semua ketua dekan dan Bapak Wakil Dekan dan serta Ibu MC dan badan pengurus eksekutif ini kami serahkan dalam tangan Bapa di surga. Kiranya kami mohon ketika terdengar Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bersama kami dan berikan hikmat, akal budi, kepintaran dan kepandaian kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa surga, acara permulaan pertengahan sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan lapang kerja-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan terima kasih, Allah Bapa di surga kami serahkan. Haleluya, amin. Sekali lagi kepada Saudara Jibela Gubai dihaturkan terima kasih. Bapak Dekan yang kami hormati, Bapak Wakil Dekan, pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2021-2022, dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara dalam rangka pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik periode 2021-2022. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan menolong saudara-saudari dalam kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa untuk melaksanakan program yang sudah dan akan dilaksanakan. Shalom. Shalom. Sekali lagi atas perhatian Bapak Ibu dan Badan Eksekutif Mahasiswa dihaturkan terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati. Selanjutnya, foto bersama Badan Eksekutif Mahasiswa.